Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa la yusannu lil mar'ati astilamu wa taqbilu illa fi khalwatil matab. Wa la yusannu lil mar'ati, tidak disunatkan bagi perempuan al-istilam. Istilam itu kecupan lewat jauh, wa takbilu dan mengucup hajar aswad, illa fi khalwatil matab, kecuali pada waktu kosong sunyinya tempat tawaf. Wah, sekarang ini kadada lagi dah, kadada sekarang ini sunyi di tawaf tuh kadada. Jadi bini-bini kada disunatakan mengucup hajar aswad kalau kada sunyi tempat tawafnya itu. Sekarang kada sunyi, kada usah mengalihi. Terus dipaksakan diri, jangan. Ketika seseorang memaksakan diri ingin mengucup hajar aswad lalu balingsak-lingsak, haram banai, haram. Maka ya agak rumit banai, agak rumit. Makanya kada jadi masalah juga. Orang begitu naik haji lalu kada ngucup hajar aswad, itu kada mengurangi kesempurnaan hajinya. Cuma paling-paling orang kampung aja menganggap kada ngucup hajar aswad tuh kada ke Makkah, ngarannya salah. Itu namanya kada memahami hukum Islam. Yang sangat terpenting itu memahaminya itu adalah apa maksud daripada Rasulullah itu menyuruh mengucup hajar aswad. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu zaman dulu ketika hendak mengucup hajar aswad, beliau berkata, wahai batu hitam, wahai batu hitam, engkau ini hanya batu. Engkau ini hanya batu. Bukan makhluk nang sakti, bahasa kita ada ikam batu, hanya kasarnya lagi rahmatnya ikam batu wara. La yanfa'u wa la yadur. Ikam batu wara, makhluk Allah, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memudarat. Kada apa-apa ikam di batu wara. Hanya karena Rasulullah mengucup mu'lah. Cuma karena Nabi mengucup ikam batu air, aku ngucup itu. Seandainya Rasulullah kadang ngucup, aku kadang ngucup ikam batu wara. Batu wara. Ini gitu. Nah sama orang benar, itu tinggal pahamannya aja. Orang ngucup batur, apa dikucup batur wara. Nyata batur wara. Ngucup pipi sidin jangan ngeramput ke ngucup pipi sidin. Ngucup batur wara. Napa ikam tujuan ngucup batur itu? Cium sidin jadi ada. Nang ada itu penjelasan benain oleh Imam Ghazali nang lain, kalau likas ditabarruk karena hanya mengambil berkat, karena itu ittisal, pahamlah, karena itu tarait lawan orang nang ada di dalam kubur itu, maka ada keberkahan. Paham deh? Berkah itu akan teralir kalau kada munqati, kalau mutasil. Kalau munqati, munfasil, terpisah, kada mau berkat. Contoh, orang bertetangga benar lawan orang soleh, itu akan berkah. Kenapa? Karena mutasil. Tapi kalau sudah munfasil, berpisah dari jarak, dia bukan tetangga orang soleh lagi, kada kena benar. Paham?
Nyaman ya. Ibarat contohnya tuh, karena kita ini benar kehabisan kuota nah, kehabisan kuota. Lalu kita ini berada di tempat yang di tempat itu orangnya ada keberkahan. Keberkahannya apa? Dia punya wifi, wifi-nya itu dibuka untuk umum tanpa kode-kodean. Paham? Begitu kita masuk ke lokasi itu, terkoneksi, terhubung nggak ada? Kaulah kita dapat kada main. Berarti apa ini? Ittisal, karena terhubung. Kita bawa berjauh jadi munfasil, dapat lagi lah, dapat lagi. Jadi kasatnya itu adalah kasatnya tabarruk. Mengucup Hajar Aswad itu adalah satu ittibaan bi Rasulillah, mengikut sunnah Rasul. Yang kedua bisa aja tabarruk, ngambil berkah, karena Hajar Aswad ini adalah batu surga yang menurut riwayat ini adalah batu yang dibawa oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari surga. Dari surga. Makanya jadi berkah. Maka mengucupnya itu ngikuti Rasulullah dan ngambil berkah. Hukumnya menuruti Rasulullah itu sunnah. Namun kalau kita melaksanakan sunnah membawa mudarat, hukumnya haram. Tenang apa aja tuh. Bila kita nih melakukan sunnah tapi membawa mudarat lawan diri, haram hukumnya. Pengantinan sunnah tapi bakalahian. Membawa mudarat haram, kada usah berpengantinan bacang bakalahian nangga ini. Melakukan nang sunnah kalau menimbulkan kemudaratan itu adalah haram. Maka banyak ulama benai pertimbangan itu kada usah gin ngucup Hajar Aswad. Apalagi kami binian jua. Binian jua lain, aman tuh lain, khalwatil matop lain, tempatnya kosong. Tempatnya kosong, aman aja, silakan aja. Silakan aja. Lah kayak lagi bini-bini jangan memaksakan diri untuk mengucup Hajar Aswad. Wa yusannu lirrajuli arramalu. Disunatkan bagi laki-laki ramal. Ramal itu jangan diarti pasir lah ya. Lah, ramal itu jangan diarti ramalan. Karena dalam kitab-kitab panai ada ramal ini bisa diarti pasir. Hadis Nabi banyak. Gufirat dzunubuhu bi'adadi ramal. Diampuni dosanya sebilangan pasir. Ramal itu maknanya pasir. Ada ramal itu benar semacam ramalan. Nah ini ada di kitab-kitab mujarabat, itu ramal, ada ngarannya ramal. Ada, ini lain. Ramal di sini adalah ramal istilah dalam orang bahaji. Apa itu ramal? Ramal itu kita baca di dalam bipat hata ini dengan dua fathah, ramalu, bukan ramlu, ramalu, yaitu wahwal isra'u fil masyi ma'a taqarubil khata'i, berjalan cepat tapi berdekatan langkahnya. Taqarubil khata' itu berdekatan langkahnya. Jalan cepat mana kayak apa? Jalan cepat tuh tapi bukan langkahnya dilajui, dipanjangi kan?
Ya bahasa kita lari kecil. Lari kecil lah. Lari ke dia juga punya berjalan cepat. Ya ada orang mana ya, maarti ramal ini buka. Lain, bukan buka. Anda ambilnya pas putaran, tapi ingat ramal ini di putaran 3 kali putaran ramal. Makanya yusannul lirrajuli ar-ramalu, disunatkan bagi laki-laki berlari kecil atau berjalan cepat bisalasatil awal, pada 3 putaran awal, fitawafin, pada tawaf, ba'dahu sa'yun, yang sesudahnya ada sa'i. Ini pahamilah, pahami, karena ada penjelasannya gini. Bagi laki-laki sunat putaran 3 putaran pertama itu mengelilingi Baitullah dengan cara ramal. Apa itu ramal? Ramal adalah berjalan cepat, model kayak buka mana, tapi jalannya cepat. Nah, bukan lari. Ada orang mana buka mengelilingi Baitullah, itulah yang ramal, itu ngarannya al-adu, lari. Ini kan model gaya lari pagi lah, modelnya lari cepat, 3 putaran awal sunat. Tapi benar, perhatikan dalam melaksanakan ini agak rumit sekarang ini. Coba aku contohkan ini Baitullah, anggap Baitullah. Sekarang ini Baitullah. Matop, tempat tawaf ini luas. Sini putarannya segi 4 luas. Ada orang putaran tawafnya ini mengambil dekat. Ada, anggap kayak obat nyamuk mana. Nah, kat obat nyamuk ada yang melingkar dekat, ada melingkar jauh. Orang yang melakukan ramal ini kada kawa di dekat sini mana. Kada kawa. Kenapa? Ini padat. Sehingga ramal kada kawa. Pasti kada kawa. Mungkin garis pertama, garis kedua, garis ketiga dong. Ini berarti jauh. Ini di garis jauh. Garis jauh maka menjadikan putaran tawaf itu jauh dia. Jadi jauh. Kenapa? Taran jauh orang bener ya buka. Mau di putaran parak dekat taran jauh orang. Lalu bila inya nang di putaran jauh ini orangnya kosong bener. Nah agak kosong berarti jauh kada? Jauh agak kosong. Nah paling di sini kawa melakukan ramal. Maka ketika orang tawaf berada di putaran dekat Baitullah itu kada kawa ramal. Hampir kada kawa ramal. Habis, nah kalau hendak ramal juga putaran di sini dulu bener, putaran jauh dulu. Caranya tuh lak putar dulu. Lak seputaran masih jauh, seputaran mulai berdekat, tapi jangan tak jataran jauh orang. Mulai berdekat sedikit ya, nah 3 putaran, nambah itu bener hanyar putaran yang keempat bermasuk bukanya nih, paham lihat? Berjalannya bermasuk ke dalam, tapi sambil berjalan masuk, nah hanyar makin dekat lawan Baitullah. Cuma ini jadi masalah pulang mana? Paham re? Orang tawaf tuh ada tekniknya. Tekniknya itu bahasanya jauh, mendekat, menjauh. Ini kita orang banyak bener. Ini orang banyak bener. Oh kita kawa posisi di sini aja. Ya sudah ambil jauh aja dulu. Ambil jauh. Wah hendak ramal betul jauh lagi.
Jauh lagi. Ini berapa? 3 putaran. Lah, 3 putaran. Putaran yang keempat paraki. Putaran kelima beparak lagi. Putaran keenam bakal keluar. Menjauh lagi. Paham deh? Berarti gitu nah deh. Beparak. Putaran keenam berjauh puneh. Nah, bakal keluar pulang. Putaran ke-7 lah bakal keluar supaya keluarnya jangan ngalih. Kau mami rahmatlah. Munikam. Pame, mereka memutar tawaf di Baitullah tuh sekeliling tuntung aku jar. Aku hendak keluar aja, maka ikam akan meranjah kelompok manusia. Ini ngalih. Kenapa? Manusia tuh berjalan terus. Berjalan. Kau aku lalu kan bisa boleh. Kan bisa. Banser. Kan bisa. Bisa. Makanya ada alur caranya. Deh. Nah ini paksa benar mengeluar ini paksa alur bahasa. Ini kan umpamanya tuntung nih. Putaran di ring anggap di putaran yang ketiga. Pada sedangkan putarannya ini 10. Ngalihnya keluar. Paksa begamat benar maalur jun ini maalur jun paksa maalur ke situ nah maalur ke sini maalur hanya tak keluar. Salah teknik. Ya, salah teknik. Ini nah jauh. Kenapa jauh dulu? Kalau memang kau melakukan ramal dulu 3 putaran. Ramal plak berjalan cepat dulu, jalan cepat 3 putaran, bermasuk nih. Nah putaran keempat bermasuk, putaran kelima bermasuk, putaran keenam budi bekincung benih bakal keluar tuh pulang. Plak putaran keenam berjauh. Alah, putaran keenam berjauh, putaran ke-7 pas keluar benih habis keluar. Kadang lagi keluar habis. Paham Rahmat? Salah. Atau kam salah mintuha kan umrah barakat sabar. Nah, tentunya deh jika berkat sabar tenang aja kamu salah. Ada ganjaran orang sabar itu ganal. Terdapat nang ganal aja saku Nah, lalu tapi ingat ramal ini sunat 3 putaran awal pada tawaf lagi pitawafin pada tawaf ba'dahu sa'yun yang sesudahnya melakukan sa'i. Berarti apa? Berarti dilebet dalam kurung tawaf umrah atau tawaf haji. Kadang-kadang dia bilang tawaf umrah dan tawaf haji. Kenapa? Karena tawaf itu ada nang tawaf sesudah tawaf itu tidak sa'i. Pitawafin ba'dahu sa'yun pada tawaf yang sesudahnya ada sa'i dalam kurung tawaf umrah dan tawaf sa'i bukan tawaf sunat biasa. Hukum kasal gini jika ujar Rasulullah likulli syai'in tahiyatun. Setiap sesuatu itu ada cara penghormatannya. Wa tahiyatul bait, penghormatan ke Baitullah itu dia tawaf di Baitullah. Maka dalam hukum fikih, ketika orang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka 2 sunat yang menunggu dia. 1 sunat tahiyatul masjid, yang kedua sunat tahiyatul bait. Alhamdulillah. Nah, tahiyatul masjid itu sembahyang 2 rakaat. Tahiyatul bait yaitu tawaf di Baitullah, tapi laisa ba'dahu sa'yun.
Pahamilah, yang sesudah tawaf itu tidak melakukan sa'i. Terus kayak apa caranya nang bagus dalam fikih terserah aja. Arti terserah itu gini, begitu orang masuk ke Baitullah, ada ke Masjidil Haram ada dua sunat. Satu tahiyatul masjid, dua tahiyatul bait. Nang mana nang dilakukan dulu? Terserah. Terserah. Dulu omong kayak itu terserah, kita cari nang agam hendak sembahyang tahiyatul masjid dulu kemudian tawaf, atau tawaf dulu kemudian tahiyatul masjid, terserah. Namun yang paling baik atau nang afdol itu adalah tawaf dulu baru tahiyatul masjid. Tawaf dulu naik ke masuk ke Masjidil Haram. Tawaf. Nah karena ini tawaf sunat, lagi laisa ba'dahu sa'yun. Sesudah tawaf ini tidak sa'i. Tidak sa'i. Maka silahkan tawaf dulu dan tidak usah ramal. Tidak usah ramal. Kenapa? Karena ini tawaf sunat biasa. Tawaf biasa. Nah, tuntung tawaf hanya rebanai sembahyang sunat tahiyatul masjid. Paham salah? Nah, kalau ke ini ikam umrah. Lak umrah, hari ini umrah, ngambil mikat. Kemana mau ambil mikat? Salah, karena di Makkah itu orang mukim mengambil mikat tempatnya 3. Ingatlah, Rahmat. 1 Tan'im, 2 Ja'ranah, 3 Hudaybiyah. Terserah kan kemana mengambil mikatnya, makai ihramnya. Ujar Salah, aku ke Tan'im. Berangkat ke Tan'im. Pakai apa? Kendaraan lah. Kendaraan taksi. Mana mungkin lah berjalan sanggup taksi. Sampai ke Ja'ranah. Ja'ranah ke Tan'im tadi. Ke Tan'im lah. Nah, lakukanlah sesuai dengan petunjuk fikih. Kemudian lihat ihram umrah sudah, berbulik ke Masjidil Haram. Karena ihram sudah. Lalu lakukan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Dalam motornya sopir kada begaduhnya. Motor tadi juga. Mau balik sampailah ke kawasan terminal. Turun dari taksi menuju Masjidil Haram. Turun lumayan jauh nih. Pokoknya taksinya di apa ban? Taksinya di Murakata olahraga ini, stadion olahraga, umpamanya masjid di sini, jalan dulu lah. Jalan masuk ke masjid. Berarti ini ada tahiyatul masjid, ada tawaf. Ini kayak apa dulu nih? Oh, tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid dulu. Karena ini melakukan umrah. Begitu tahiyatul masjid, lakukan tawaf. Tawaf. Tuntung tawaf. Nah, karena ini ba'dahu sa'yun. Imbah tawaf ini sa'i benar. Pahamlah. Imbah tawaf ini sa'i. Nah, karena imbah tawaf ini ada sa'i, maka sunat ramal 3 putaran awal. Di 3 putaran awal ramal. Berjalan cepat, lari kecil, 3 putaran. Kemudian putaran keempat, putaran kelima, putaran keenam, putaran ketujuh, selesai. Keluarnya selesainya di mana? Di mana dia berawal, di situ dia berakhir.
Orang tawaf rahmat berawal di mana? Itu sudah belajar. Rahmat berawal di mana? Rahmat Mar. Waduh, maka sudah belajar belum umur apa-apa. Ri, berawal di mana orang tahu? Di mana? Aduh, apa? Ditakoni belajar paham lah paham aja. Di mana salah? Setar awalnya di mana tawaf nih? Di mana? Di mana? Waduh, mas sudah belajar. Belajar tawaf sudah. Berawal di Hajar Aswad. Di Rukun Yamani. Sudah di sana? Sudah. Di situ berawal, di situ berakhir. Ini putaran, seputaran. Putar lagi 2, putar lagi 3, sampai 7 putaran. Ini terlewati, ini keluar lagi. Jangan selesai sebelum di sini. Belum lagi sampai ke Hajar Aswad, keluar kurang. Paham Rahmat? Rahmat. Ini tahu nih pulang dah orang berdapat bulan. Oh my ya Allah. Setar awal tawaf itu di Hajar Aswad ada batasnya lampu hijau. Setar awal itu ada di situ. Maka bersiapnya dimulai di Rukun Syami sampai di Rukun Yamani, mulai terhitungnya itu di Hajar Aswad. Jalan putar seputaran ke titik nih, putaran 2 putaran 3 putaran 4 putaran 5 6 7 sampai kan ke titik sini hanyar keluar. Paham deh? Hanyar keluar. Nah keluar ini karena ini tawaf imbahnya sa'i. Paham deh? Maka ini melakukan sa'i. Sebelum sa'i dia harus melakukan hukum sunnah yang disebut sunnatut tawaf, sembahyang sunat sesudah tawaf. Paham Rahmat? Ini tuntung denah nah tawaf sembahyang sunat tawaf. Tuntung sembahyang sunat tawaf cari tempat sa'i. Paham Mar? Nah cari tempat sa'i. Ini namanya tawafun ba'dahu sa'yun. Paham Mar? Mar? Paham? Nanyar sa'i bener. Imbah sa'i hanyar cukur. Imbah cukur hanyar tahallul. Tuntung umrah. Tuntung umrah udah. Setumat aja umrah tuh deh. Nang lawas utulak. Enggak iya kedengali. Umrah itu setiap hari kawa. Sehari 2 kali kawa menandak. Lagi ramal ini disunatkan kalau imbah tawaf itu ada sa'yun, berarti sa'i untuk umrah atau sa'i untuk haji. Selain itu kada ada sa'i. Maka itu namanya tawaf sunat atau tawaf wada atau tawaf kudum. Paham jik? Dalam fikih kan tawaf ada 3. Ada tawaf ibadah, tawaf kudum, tawaf wada. Selebihnya tawaf sunat aja lagi. Nah tawaf ibadah ini tawaf wajib bagi umrah atau haji. Tawaf kudum ini tawaf selamat datang, hanyar datang. Kada nang sa'i-sa'ian imbahnya. Tawaf wada, tawaf perpisahan, hendak bulik. Nih hari ini bulik benai dulu benai. Nah selamat tinggal dulu lawan Baitullah, tawaf dulu. Selamat tinggal itu namanya tawaf wada. Imbahnya sa'ilah tidak.
Nah kalau tawaf sunat yang tidak ada ba'dahu sa'yun, maka tidak disunatkan ramal. Paham Bek? Kamu penting. Ada tahu, aku udah bacaan umrah jujur. Orang bertakon, apa keluarga hendak bawa umrah, nah jelasakan. Ikan bisa Bek. Maka ada suatu lak, ulun belajar kitabnya na ada. Cuma ulun kada suah melihat baitullah bener. Ada suah melakukan, cuma teorinya tahu. Nah teorinya kayak ini. Habis kemudian wa yusannul ittiba'u fihi wal qurbu minal baiti ila akhirih wallahu a'lam bissawab.